Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita masih belajar di tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap Kepahlawanan, dan di pembelajaran 2. Nah, anak-anak perhatikan juga ya, buku yang kita gunakan adalah buku terbitan Yudhistira. Nah, bagaimana? Sudah siap menyimak video pembelajaran ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak sudah berdoa kan? Mari kita mulai belajar. Nah, perhatikan anak-anak, di pembelajaran kedua ini yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas adalah kita akan membaca teks pahlawan masa kini. Nah, kalau IPA kita akan belajar tentang alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu alatnya berupa periskop. Dan SBDP kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kita lanjut ya pembelajarannya. Nah, coba anak-anak, kalian tahu tidak bahwa Bung Karno pernah berucap bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Mereka berdua adalah atlet pasangan ganda bulu tangkis yang meraih medali emas Olimpiade pada tahun 2016 di Brasil. Nah, anak-anak, apakah mereka termasuk contoh pahlawan? Ya, mereka termasuk contoh pahlawan, tetapi mereka adalah pahlawan masa kini. Nah, apa itu pahlawan masa kini? Coba kita baca teks berikut ya. Nah, bangsa kita setiap tahun merayakan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Pada saat itulah kita mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan harta dan nyawanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Mengenang jasa para pahlawan memang penting bagi generasi muda agar semangat patriotismenya tetap melekat pada generasi muda. Namun, ada yang lebih penting bagi generasi muda sekarang ini, yaitu mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ilmu yang telah diperoleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Dengan ilmu, generasi muda dapat mengharumkan nama bangsa dengan memenangkan kompetensi di kancah internasional. Nah, pada awalnya, pahlawan diartikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran atau perjuangan yang gagah berani. Namun kini, arti dari pahlawan mengalami perkembangan. Pahlawan tidak hanya seorang yang berjuang melawan penjajah, tetapi juga orang yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, sekarang berdasarkan teks yang sudah kita baca barusan, kira-kira kapan ya kita merayakan Hari Pahlawan? Jawabannya, setiap tanggal 10 November. Nah, pertanyaan yang kedua, berdasarkan teks yang tadi kita baca, apakah yang dimaksud dengan pahlawan masa kini? Apa yang dimaksud dengan pahlawan masa kini? Berikut jawabannya anak-anak. Pahlawan masa kini adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya atau seseorang yang memiliki kecintaan terhadap lingkungan dan mengisi hidupnya untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, contoh pejuang masa kini banyak sekali. Salah satunya tadi atlet Indonesia yang memenangkan medali emas. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi pejuang masa kini adalah seseorang yang menemukan alat yang berguna bagi kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh kecilnya ya. Jadi bisa dia seorang penemu alat yang berguna, bisa juga dia pemenang kompetensi di kancah internasional. Nah, berhubungan dengan alat, maka contoh alat yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah alat yang berkaitan dengan pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Alat apa ya? Berikut alatnya.
Nah, anak-anak, alat ini disebut dengan periskop. Apa ya periskop? Apakah kalian pernah melihatnya? Yuk kita bahas definisinya. Periskop adalah alat semacam teropong yang biasa dipasang di dalam kapal selam. Dengan periskop, orang yang ada di dalam kapal selam dapat melihat keadaan di permukaan laut. Sebuah periskop menggunakan 2 buah cermin datar dan 2 buah lensa. Lensanya berupa lensa objektif dan lensa okuler. Nah, coba perhatikan yang pernah melihat gambar ini merupakan periskop yang digunakan di dalam kapal selam. Nah, kita lihat juga gambar berikut, Nak. Nah, ini cara kerja dari periskop. Nah, ini pengamat yang berada di dalam kapal selam. Dia mengamati keadaan di atas permukaan laut. Nah, ini objeknya, perhatikan, bisa dilihat melalui periskop dengan pemanfaatan sifat cahaya, yaitu menggunakan cermin datar di atas dan bawahnya, juga menggunakan lensa sehingga bisa terlihat deh keadaan di permukaan laut dari dasar laut atau dari kapal selam. Nah, anak-anak, sampai sini paham bukan? Nah, kita lanjutkan yuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar SBDP. SBDP, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu lagu Hari Merdeka? Ini sering sekali dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus. Nah, berikut lirik lagunya. Nah, anak-anak, Hari Merdeka penciptanya adalah H. Mutahar. Biramanya adalah 2/4. Temponya adalah Condrio. Nah, birama 2/4 maksudnya adalah jumlah ketukan dalam satu baris birama terdiri dari 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2. Kemudian tempo Condrio artinya adalah tempo cepat, di mana dinyanyikannya dengan penuh semangat dan berapi-api atau semangat perjuangan. Nah, ini pasti sudah sering sekali kan kita nyanyikan, terutama di hari kemerdekaan Indonesia atau peringatan HUT RI. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama yuk. Ibu akan memberikan contoh. Nah, mohon maaf ya jika suara ibu kurang bagus. Mari kita nyanyikan. 1, 2, 3, 4. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba nyanyikan di rumah ya, berlatih. Lagu ini merupakan lagu semangat perjuangan. Oke, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, saatnya kita berlatih. Latihan yang pertama adalah tuliskan informasi perbedaan antara pahlawan masa kini dan pahlawan masa perjuangan penjajah dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Atau kalian bisa lihat juga di buku paket kalian halaman 92. Ayo berlatih. Dan yang kedua, tugas yang kedua atau latihan yang kedua adalah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kalian bisa mengirimnya dalam bentuk rekaman suara ya. Tugas bisa dilihat pada halaman 94. Bagian Ayo Bernyanyi. Nah, oke, ini latihannya. Kalian bisa mencatatnya terlebih dahulu ya. Nah, baik.
pembelajaran kali ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan video ini. Sebelumnya, Ibu minta maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan share serta subscribe ya. Terima kasih anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.